Acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Sulawesi Utara berlangsung di Stadion 2 Saudara Manembo-Nembo Bitung. Ribuan orang memadati lokasi ini. Beberapa atraksi disuguhkan, diantaranya tarian kolosal moderasi beragama, berbangsa, dan bernegara yang dipersembahkan oleh 600 siswa-siswi madrasah dan pondok pesantren sekota Bitung di bawah binaan Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, Kementerian Agama Kota Bitung, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Bitung. Tarian yang ditampilkan adalah kolaborasi tarian tradisional dan modern, diantaranya tarian Sipatokaan, Kabasaran, Masamper, Maengket, juga tarian khas Nusantara lainnya seperti tari Ratoh Jaro asal Aceh, tari Kuda Lumping, dan tarian Nusantara lain hingga tari modern. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru datang karena salam nawikan sunnah jalan tamaman tanda mulia. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru datang salam sejahtera. Usai persembahan tarian kolosal diikuti lantunan kalam ilahi oleh Korea Umi Mayada Limbong. Eratnya toleransi dan tali persaudaraan antar umat beragama sangat dirasakan pada pembukaan MTQ di Bitung, di mana umat Kristen turut mengisi acara mempersembahkan lagu Mars Musabaqah Tilawatil Quran. Vokal grup binaan Wali Kota Bitung ini dipimpin oleh Penatua Oktavila Bawotong. Cinta pada Allah, Nabi dan negara wajib bagi kita. Limpah ruah bumi Indonesia, adil makmur sentosa. Onatum tholibatun warahun ghafur, pasti terlaksana. Musabaqah Tilawatil Quran jaya, firman suci Tuhan. Ketua Panitia MTQ 29 Sulawesi Utara, Merianti Dumbela, mengatakan pelaksanaan MTQ ini bertujuan untuk memelihara, mengembangkan, meningkatkan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, dan penyebarluasan Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan pelaksanaan yang pertama, memelihara, mengembangkan, atau meningkatkan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, dan penyebarluasan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai spirit pembangunan nasional berdasarkan pendekatan agama. Cabang dan golongan yang dilombakan yaitu seni baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, tafsir Al-Quran, fahmil Al-Quran, syahril Al-Quran, seni kaligrafi Al-Quran, hafalan Al-Hadis, dan atau penulisan karya ilmiah. Peserta terdiri dari perseorangan dan beregu perwakilan
kabupaten kota se-Provinsi Sulawesi Utara. Acara pembukaan juga dirangkaikan dengan pelantikan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran periode 2022-2027 oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe. LPTQ Sulawesi Utara ini diketuai oleh Bupati Bolaang Mongondo Selatan Iskandar Kamaru. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, maka pada hari ini Senin tanggal 13 Juni tahun 2022, saya Gubernur Sulawesi Utara dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 188 tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT menyertai saudara-saudara. Baik, demikian prosesi pelantikan pengurus LPTQ Provinsi Sulawesi Utara. Dengan hormat Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke tempat semula. Iskandar Kamaru selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Sulawesi Utara dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bitung yang telah memfasilitasi MTQ ke-29 ini. Ia pun berharap Sulawesi Utara dapat kembali menjadi tuan rumah MTQ nasional seperti 44 tahun silam. Saya sekali lagi mengajak kepada kita semua, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Gubernur, selalu berikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada Wali Kota Bitung diberikan kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Bitung sekarang dan akan datang. Pak Wakil Menteri yang saya hormati, cintai, dan banggakan, perlu kami sampaikan bahwa kami Provinsi Sulawesi Utara sangat merindukan 44 tahun lalu di bawah kepemimpinan Gubernur almarhum HP Orang, Sulawesi Utara pernah menjadi tuan rumah MTQ nasional. Maka kami pun menginginkan bahwa Sulawesi Utara menjadi tuan rumah. Saya yakin dan hakul yakin bahwa Gubernur Sulawesi Utara mampu dan kita masyarakat Sulawesi Utara menjadi tuan rumah MTQ nasional. Kalau boleh setelah MTQ nasional yang ke-29 di Banjarmasin, maka yang ke-30 bisa dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia ini, Gubernur Sulawesi Utara mendapat penghargaan sebagai Bapak Persaudaraan dan Wali Kota Bitung sebagai Bapak Moderasi Beragama. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.